إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini apa dioperasiin? Udah biar di situ aja, di sini. Di sini aja. Enggak, di sana aja. Oh, di sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis syama'il yang mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk bisa terus mengikuti jejak kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa semakin menyempurnakan rukun syahadat kita, keyakinan bahwa Rasulullah SAW sebagai panutan teladan, uswatun hasanah di dalam kehidupan sehari-hari, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim untuk
Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu sifat dan kedudukan Rasulullah SAW yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok orang yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang terpuji. Mahmudah di dunia, ya, terpuji di dunia, karena memang nama Nabi sendiri itu namanya Muhammad, ya, orang yang terpuji, ya, atau Ahmad, orang yang sangat terpuji. Dan Nabi disifati sebagai Mahmud, ya, Mahmudah, orang yang dipuji, ya. Dan diberikan maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Terpuji di dunia itu sangat mudah kita temui dan menjadi syiar setiap 5 waktu nama Rasulullah SAW disebut di dalam apa? Adzan maupun di dalam apa? Iqamah. Dan setiap kita mendengar adzan pun kita disunahkan untuk berdoa, untuk apa ini? Berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu Muhammad ati Muhammadan wasilatan wal fadil wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Jadi maqaman mahmudan itu disebut setiap hari. Setiap hari, setiap ada kita diperintahkan untuk berdoa, ya, menjawab dan juga berdoa. Ketika dalam asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita menjawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian selesai adzan itu ada satu kalimat, ya Allah kami berikan atau bagikan Rasulullah ini maqaman mahmudah, allati wa'ada, yang telah engkau janjikan. Dan ini salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dari seluruh para nabi dan rasul, dan tidak nabi rasul yang lainnya, tidak. Dan Nabi Musa diutus sebagai Nabi Ulul Azmi, ya. Dan paling banyak namanya di dalam Al-Quran, tetapi kaumnya tidak diajarkan untuk menyebut nama Nabi Musa di dalam salat mereka, tidak ada. Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, ya, dan para nabi-nabi yang lainnya. Makanya Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikraka, dan telah aku tinggikan, aku angkat, ya, wa rafa'na laka dzikraka, untuk wahai Muhammad, dzikraka, penyebutanmu, ya, penyebutan namamu itu ditinggikan oleh Allah, ya, ditinggikan, ya. Karena ada itu kan tinggi, ya. Disunahkan kalau dulu belum ada speaker, ya, orang naik ke tempat yang tinggi supaya terdengar itu suaranya, ditinggikan, ya. Dan nama Nabi SAW ditinggikan, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutannya sebutan terpuji, mahmud dan di dunia, dan juga mahmud dan, ya, di akhirat.
Jawab sekalian diberikan rahmatullah. Asa ayat bahasa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pasti Allah akan membangkitkanmu, memberikanmu kedudukan yang terpuji. Kalau itu di akhirat, itulah yang disebut dengan syafaat. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaat. Jamaah sekalian ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di sini disebutkan di dalam riwayat sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusyarun nasu yaumal qiyamati fa akunu ana wa ummati ala tannin wa yaksuni rabbi hullatan hadra summa yu'dhanni fa aqul ma syaa Allah an aqul wa dhalika maqamul mahmud." Jadi nanti ketika manusia semua dibangkitkan ya, besok pada hari kiamat, semua di mahsyar ya, semua di mahsyar. Di padang mahsyar mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahsyar itu ya satu tempat ya yang bentang luas ya, di akhirat kelak, yang semua makhluk dikumpulkan jadi satu. Jadi tempat itulah nanti berkumpul sejak makhluk dari Nabi Adam sampai kiamat. Ya, entah berapa miliar manusia di situ jadi satu. Ya. Nah semua dalam keadaan bingung ya. Yang yafirul mar'u min akhihi. Ya, manusia itu semua nanti akan berlarian gentayangannya. Sahabat lupa sahabatnya. Ya, anak istri saling melupakan ya. Mereka saling tidak peduli dan begitu seterusnya ya. Semua orang bingung ya. Dan di tengah kebingungan itulah ya. Dan di tengah di saat manusia itu sudah tidak ada kesabaran karena memang kondisi yang tidak kondusif ya. Kondisi yang sangat panas, kondisi yang berdesakan ya. Kondisi yang tidak nyaman sama sekali. Manusia itu kalau udah panas ya, cuaca panas itu udah nggak kondusif gitu. Ya, itulah di mahsyar matahari didekatkan 1 mil, orang berdekatan dekat tanpa sebaik baju, ya, nggak pakai alas kaki, nggak ada payung. Ya, makanya kalau orang jemaah haji itu dilatih, kenapa? Ya, kita ini kalau sudah ihram nggak boleh pakai topi ataupun songkok ya, panas itu ya, disuruh mabit ya, orang di mabit di Mina, mabit di Muzdalifah ya, orang bertumpuk-tumpuk di situ itu nggak nyaman sama sekali ya. Ya, apalagi cuaca panas itu, siang panas, malam panas juga gitu. Berdesak-desak ya. Orang nanti ke kamar mandi bisa sejam 2 jam itu nggak nyaman sama sekali. Tapi itu dilatih kita supaya teringat bagaimana keadaan masyarakat nanti seperti itu dan lebih parah itu ya. Dan durasinya bukan 10 jam 12 jam. Ini 1 hari 50.000 tahun ya. 50.000 apa? Itu kayak apa itu? Ya, bayangkan namanya. Mungkin dari dijemur di lapangan misalkan jam 12 siang saja itu 1 jam berdiri tidak berhenti. Ya, panas. Nah, padahal kita masih ada orang yang jualan air mineral atau bisa minum es begitu. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada satupun naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Nah di saat kondisi darurat seperti itu muncullah Rasulullah SAW. Ya. Muncullah Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan untuk
memberi syafaat. Nah ini diizinkan untuk memberi syafaat yang tidak diberikan kepada seluruh nabi dan rasul yang lain sebelum syafaat Nabi ya, dengan izin Allah. Nah itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Jadi satu kedudukan istimewa, kedudukan yang sangat terpuji yang telah Allah berikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya itu memilih maqam mahmudah. Sehingga Nabi mengatakan khuyyirtu baina an yudkhala nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ah. Jadi Nabi pernah ditawari. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk utusan Allah. Nabi disuruh pilih dua hal. Pilihan yang pertama, ya, an yudkhala nisfu ummati al-jannah. Jadi pilihan yang pertama itu aku ditawari oleh Allah bahwa separuh dari umatku ini masuk surga. Jadi 50% ya, umat Nabi dijamin masuk surga. 50% separuhnya. Wa baina syafa'ah, dan pilihan yang kedua atau diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi Nabi diberikan dua pilihan. Muhammad kamu pilih umatmu 50% masuk surga, 50% separuh dari umat masuk surga, atau kamu diberikan hak untuk memberi syafaat. Ya, pilih mana? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, fakhtatu asy-syafa'ata, maka aku memilih syafaat. Ini di dunia ini, jadi Nabi itu memilih. Jadi itu pilihan yang sangat tepat. Nah, seandainya Nabi memilih separuh umatnya masuk surga, itu udah bagus ya, 50%. Ibarat orang dakwah itu sangat berhasil. 50% pengikutnya masuk surga ya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih pilihan yang sangat tepat, yaitu beliau memilih apa? Syafaat. Alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'am, karena syafaat itu lebih mencakup, ya, menyeluruh itu. Semuanya, ta'am itu artinya menyeluruh semuanya. Jadi Nabi itu gak tega kalau separuh umatnya di neraka. Jadi Rasulullah itu tidak tega jamaah sekalian. Masjid Yasmin Taman Raya ini, satu di antara kalian bapak ibu yang masuk neraka, Nabi itu gak tega. Nabi tidak rela, Nabi tidak ingin satu pun jamaah ya dari umatnya yang masuk apa? Neraka. Jadi kita itu umatnya jangan suka menerakakan orang itu. Walaupun masih banyak sahabat kita yang ahli maksiat, yang masih suka berterima dosa, ya jangan didoakan neraka itu. Nabi itu gak senang itu kalau ada satu dari umatnya saja yang masuk apa? Neraka. Itu gak senang. Makanya Nabi pilih opsi yang kedua, syafaat. Kenapa? Nah, sifat Nabi tadi itu saking sayangnya terhadap siapa? Umatnya gitu. Ya, sayang terhadap umatnya gitu. Jadi kepingin umatnya semua dirangkul gitu ya, dinaungi, disyafaati ya. Itulah kecintaan Rasulullah SAW. Bahwa dia jalan Rasulullah Azizun alaihi ma'anitu Harisun alaihi bil mu'minina ra'ufur.
Ini ayat yang sangat agung, mendeskripsikan, menjelaskan keagungan maqam mahmudah, betapa agungnya, luhurnya Rasulullah SAW dan mulianya hati Rasulullah terhadap umatnya, sehingga Allah itu menggambarkan telah datang di antara kalian seorang Rasul di antara kalian, Rasul yang tidak tega melihat umatnya itu terbebani dengan beban yang berat. Tidak tega, ya, tidak tega Rasulullah itu, ya, melihat umatnya terbebani dengan beban yang berat. Ya. Lebih baik Rasulullah menanggung beban berat itu. Ya. Jadi Rasul kita itu yang memikul beban umatnya ini. Bahkan seluruh hidup Nabi itu ya untuk umatnya tadi, memikirkan apa? Umatnya ini. Sampai wasiat dan pesan terakhir umat ini terbawa dalam kisah Nabi SAW, umatku, ya kan? Umatku. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, inilah keagungan sifat mahmudah tadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak tega kalau ada satupun umatnya yang masuk neraka. Makanya beliau memberi syafaat. Tidak tega kalau umatnya itu terbebani dengan beban yang berat. Makanya Nabi minta, ya, supaya diberikan, ya, keringanan. Sholat yang asalnya 50 waktu menjadi berapa? 5 waktu. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada siapa? Umatnya. Ya. Saking sayangnya Rasulullah terhadap apa? Umatnya. Rasulullah itu kalau setiap sholat, setiap wudu itu siwakan, ya, kali siwakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu khawatir. Ya, memang sifatnya itu bagus, tapi Nabi khawatir kalau itu hukumnya wajib, ya, diwajibkan. Nah, artinya kalau diwajibkan kan kalau tidak mengerjakan berarti siapa? Dosa. Jadi Nabi itu terkadang ketika datang satu syariat itu khawatir gitu. Kalau itu syariat membebani siapa? Umatnya. Makanya di dalam Islam itu selalu ada konsep rukhsah, keringanan, ya, keringanan, kemudahan, ya. Orang yang diwajibkan puasa kalau sakit boleh tak puasa, tapi diganti kalau sudah sehat. Orang lagi safar itu yang berat, pisah dari keluarga, menempuh jarak tempuh yang jauh. Ya, kadang juga lapar di jalan, ya, kadang juga ketika, ya, ingin ke belakang cari WC, kadang juga ngantri. Jadi susah gitu kalau orang safar, ya, banyak hambatan, banyak tantangan. Maka diberikan rukhsah, ringannya, tersolat, tapi sholatnya bisa diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bisa digabung zuhur sama asar di satu waktu, namanya jamak. Dan dua-duanya digabung boleh jamak kosong, kurang namanya juga. Ya. Jadi umat ini diberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada takalluf. Syariat yang dibuat-buat menyengsarakan itu tidak ada. Ya. Jadi semua syariat yang dibawa Nabi itu membahagiakan, ya, dan meringankan, ya, membahagiakan dan juga meringankan. Kenapa? Karena sifat Nabi tadi, ya, tidak tega kalau umatnya itu terbebani di luar batas kemampuannya. Sebagaimana umat terdahulu, orang punya dosa satu gunung, seluas lautan,
ya kan? Itu atau daratan, ya, atau bahkan seisi bumi itu dosa. Kan berat itu dosa itu ya. Tapi dengan syariat Nabi itu dosa yang segede itu, sekelas itu bisa terhapuskan. Makanya dinamakan salat tadi itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itu kata Nabi Allah bisa menghapus seluruh dosa, walaupun dosa itu seluas lautan, ya. Seluas bumi yang ada di lautan, ya. Beda kalau umat terdahulu, kalau dia melakukan dosa, obatnya susah, datang kamu, waktu luang dosa, bunuh diri kalian. Itu makanya dosa itu suruh bunuh diri. Ketika bertaubat, ya mereka melakukan pengkhianatan, ya disuruh bunuh diri, ya berat ya. Bunuh diri kalian. Nah, ini gak mampu umat ini, sehingga Nabi SAW berada di garda terdepan tadi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian itulah yang dikenal dengan rusa, ya. Bahkan ketika dulu, ya, sholat tahajud itu dulu diwajibkan, ya. Wa min laili fatahajjad bihi nafilatan. Sebagian malam itu tahajud bangun, ya. Jadi bagi diri Nabi tahajud itu wajib, ya. Makanya Nabi kalau nggak tahajud, ya namanya Nabi itu ya kadang sakit. Kalau sakit Nabi sholatnya sambil duduk, ya. Atau rasa berat Nabi tahajudnya sambil duduk, atau ketiduran, maka Nabi mengqadha'nya di sholat duha, waktu duha. Tetapi untuk umatnya, ya, sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun sunnah sebenarnya, ya kita jangan kemudian memahami, ya kalau itu ditinggalkan saja, ditinggal nggak apa-apa, ya kalau dikerjakan mendapatkan apa? Pahala. Ini terkadang cara pandang keimanan kita yang masih lemah. Tapi kalau orang itu udah cinta sebenarnya, pasti kalau udah cinta itu mengikuti jejak orang yang lebih cinta Nabi. Kalau orang mencintai Rasulullah, ketika kita melihat Rasulullah itu suka tahajud, kita akhirnya ya ikut-ikutan tahajud, ya. Jadi rasa cinta itu membawa seseorang itu untuk mengikuti, ya. Makanya dalam kajian Syama'il itu, ya, salah satu tujuannya yaitu tadi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, ya. Membalas cinta kepada Rasulullah SAW, karena cinta Rasulullah kepada umatnya itu lebih cinta terhadap dirinya sendiri. Sangat cinta Rasulullah SAW, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi disifati raufur rahim, ya. Rahim terhadap umatnya, penyayang terhadap umatnya, sehingga Nabi SAW ketika ditawarkan antara memilih 50% umatnya masuk surga, berarti di sini pemahamannya 50% masuk surga, berarti hanya ketinggalan di neraka 50%. Nabi tidak tinggal itu, maka Nabi memilih syafaat. Li'annaha a'ammu, ya, karena syafaat itu akan mencakup. Artinya dengan syafaat itu ada celah bahwa 100% umat Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Jadi umatnya Nabi itu masuk surganya bukan 50% lagi, bukan 60%, bukan 99,9%, tetapi 100%. Inilah makom mahmudah, ya. 100% dari umat Rasulullah SAW itu bisa masuk surga. Nah, disinilah jamaah kemudian Nabi SAW menyimpulkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah,
setiap individu dari umatku pasti masuk surga. Jadi setiap individu umatku masuk surga. Ini jaminan ini. Jadi insya Allah semua yang hadir masjid ini masuk surga. Kajiannya ada yang ngantuk, ada yang tidak ngantuk, semuanya masuk surga insya Allah. Ya. Allahumma ya. Masuk surga semuanya gitu. Cuma beda level ya. Ya beda yang hajinya ngantuk dan yang nggak ngantuk itu ya surganya beda. Walaupun sama-sama masuk surga. Ada yang ngantuk ya. Jadi intinya ya semua umat Rasulullah SAW dijamin masuk surga 100% ya, tidak 50%. Ini karena tadi ya sifat rahmatnya Rasulullah ini terhadap umatnya. Lihat umatnya nggak menyambut cinta Rasulullah. Biasanya kalau orang cinta itu kan pasti apapun dikorbankan, betul nggak? Untuk berjumpa yang dicintai, ya tidak. Ya minimal kalau kita nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah ketemu secara langsung ya waktu hidup, karena dia wafat. Ya minimal Nabi sudah wafat itu kita kunjungi lah, ya. Kita datangi Rasulullah SAW, ya. Ya punya duit ya umroh lah ya, karena orang umroh itu nanti transit di Madinah, ya. Di Madinah sholat di Masjid Nabawi. Nah sekaligus ya, nanti ucapkan salam, ya. Ziarah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ketemu waktu hidup, minimal kita ziarah. Ya umroh itu nggak mahal, 25 juta, 30 juta. Membeli motor lagi kurang, umroh nggak kuat, gitu kan? Ya. Beli rumah 400 juta, 500 juta, kalau untuk umroh pikir, ya. Ya, itu berarti rasa cintanya kepada syariat Nabi. Karena umroh itu kan wajib seumur hidup sekali, ya. Wajib umroh itu bukan sunnah. Ya. Watimul hajja wal umrah, wajib itu menyempurnakan haji dan umrah. Ya. Jadi umrah itu kalau kita ini menunggu haji 40 tahun, 30 tahun lama, ya ini umrah lagi program ini program bisa kok. Mau beli rumah bisa kok, beli mobil bisa, beli motor bisa, beli HP bagus bisa, ya mau nggak bisa. Jadi artinya kita itu kalau untuk mengikuti jejak Rasulullah itu jangan kikir, gitu ya. Kalau kikir itu berarti rasa cintanya kurang. Gitu. Nah kalau orang itu cinta, apapun dikorbankan, gitu ya. Apalagi nyawa kalau perlu gitu. Nah inilah jamaah sekalian ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi memilih syafaat tadi karena syafaat itu akan mencakup seluruhnya, ya. Atau hari muttaqin mencakup orang yang bertakwa. Kamu lihat orang yang muttaqin otomatis itu, ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa yang memang hidupnya itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, takwa otomatis lagi. Ya, tidak hanya itulah kata Nabi, tidak hanya itu. Walakinnaha lil mudhnibin. Jadi syafaat Nabi itu juga mencakup bagi para pendosa. Nah ini, para pendosa, para pendosa yang masih suka melakukan dosa. Ya di antara umat Nabi ini ada orang yang kecanduan judi online, banyak itu. Ya. Tapi kalau dia masih taubat, dia masih sholat,
sholat, ya kan? Masih Islam, ya umat Nabi juga gitu. Tapi jangan pulang dari pelajaran waktu itu juga umat Nabi, jangan lah. Ya tapi ada, kenyataannya itu ada ya. Jangan ditiru ya gitu. Nah manusia yang seperti itu pun, para berdosa seperti itu, yang mungkin di mata manusia secara sosial, secara sosial itu rendah sekali derajatnya. Ya tetap aja diakui oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masih berdosa, masih suka main judi online, masih suka korupsi, masih suka maksiat, masih suka mentoring orang. Ya, selama dia tidak murtad, dia tetap masih disebut umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mendapatkan syafaat? Masih mendapatkan syafaat kalau di dalam hatinya itu masih ada setitik iman, masih ada. Makanya jamaah sekalian, sebandel-bandelnya umat ini, yang penting jangan syirik, yang penting jangan apa? Syirik, yang penting jangan murtad, itu aja. Ya. Masih ada harapan walaupun dia memang ahli maksiat, ahli dosa. Al-Khatta'i, ya, yang pendosa itu ya suka atau gemar melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Tetaplah itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selama masih ada keimanan. Ya. Dan itu juga berhak mendapatkan apa? Syafaat. Maka di sini kan mas sekalian, para ulama kemudian membuat klasifikasi bentuk-bentuk syafaatnya. Yang pertama tadi itu disebut syafaatul uzma, tadi yang saya jelaskan bahwa ketika di mahsyar seluruh manusia dalam keadaan bingung, ya, mereka mencari perlindungan sana sini dan tidak berhasil, artinya mereka mengunjungi Nabi dan kemudian Nabi berdoa, ya, mohon syafaat dan disyafaati. Itu namanya syafaatul uzma, syafaat agung untuk seluruh makhluk, ya, seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, hanya diputuskan Allah. Itu level yang paling tinggi. Yang kedua, syafaat Nabi kepada umatnya agar mereka itu masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak dihisab itu, langsung aja masuk surga. Ya. Nah ini umat yang paling tinggi di hadapan Nabi, yaitu umat yang tidak diperiksa, ya, tidak dihisab, tidak ikut ngantri gitu, ya, langsung dia masuk surga. Itu syafaat Nabi juga, ya. Nah kemudian yang berikutnya syafaat Nabi, ya, untuk meninggikan derajat surga dari umatnya itu. Dia udah masuk surga. Surga itu kan ada 8 level, ya, ada 8 tingkatan. Yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Ya, di bawahnya itu banyak surga, ya. Ada 7 tingkatan lagi, bertingkat-tingkat, ya. Karena memang umat Nabi ini amalannya itu berbeda-beda, ya. Bertingkat-tingkat, sehingga surganya pun bertingkat-tingkat, ya. Nah, orang yang sudah masuk surga itu dapat kesempatan untuk naik level, ya. Lebih tinggi surga, lebih luas surganya. Jadi naik kelas, ya. Itu juga sebab syafaat Nabi, sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya orang naik surga itu jamaah itu syafaat. Nah contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mencintai Rasulullah
membacanya, ya, gemar mengamalkannya, ya, gemar mengkajinya, ya. Jadi senang gitu kan, cinta kan, ya. Kalau orang dapat surat cinta itu senang berbunga-bunga membaca, ya. Sudah banyak bacaannya, kan, diulang-ulang, gak bosan, gak jenuh, ya. Itu jadi syafaat ternyata jamaahnya. Makanya ketika orang itu nanti masuk surga, itu diperintahkan tempat surgamu itu ikra waratil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Kamu baca Quran dan naik surga. Baca yang tartil sebagaimana dulu kamu baca ketika di dunia. Ya. Dia baca fa inna akhirah, ya. Sesungguhnya akhir manzilatika bil jannah inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu ditentukan sampai bacaanmu habis. Akhir ayat habis yang kau baca di situ surga. Jadi dia naik dengan Quran. Ini syafaat itu. Ya. Jadi naiknya orang yang sudah masuk surga dinaikkan oleh level yang lebih tinggi, itu syafaat namanya. Ada juga dari antara umat Nabi ini ada orang tua, ya, bapak ibunya masuk surga. Nah dia menyadari karena dulu dia di dunia amalnya pas-pasan, ya, sehingga ketika masuk surga dia pilih aja surga yang level bawahnya. Akhirnya sama malaikat, itulah surgamu. Dia melihat kok lebih tinggi surganya. Kata orang tua ini, bapak ibunya ini bertanya, dari mana ini amalan ini? Ternyata dulu ketika dia wafat, di dunianya anaknya itu diajari berbakti. Anaknya itu suka kirim doa, ya, kirim doa ke orang tua, kirim istighfar, ya, nyampe, ya. Kalau nggak percaya saya misalnya yang sudah meninggal, kalau nggak percaya doa untuk orang mati nyampe doa untuk orang mati itu, ya. Jadi kamu dimasukkan surga itu istighfari auladi, sebab doa anak-anakmu, ya. Doa, ya, anak-anakmu, istighfar dari anak-anakmu, kiriman pahala dari anak-anakmu, baru dinaikkan levelnya semakin tinggi. Itu syafaat juga namanya. Jadi di antara umat ini ada yang sudah masuk surga, tetapi sudah ditinggikan lebih tinggi. Syafaat itu namanya. Nah kemudian yang berikutnya, syafaat Nabi SAW di surga. Jadi selain tadi masuk surga tanpa hisab, kemudian masuk surga dan ditinggikan surganya. Nah kemudian yang berikutnya, ada orang yang seharusnya dia masuk neraka, dia dinerakakan di situ, tapi dengan syafaat Nabi tidak jadi dan akhirnya masuk surga. Dan itu banyak zaman, dan itu banyak. Contohnya apa itu? Jadi contohnya itu disebutkan di dalam hadis, ada orang itu ketika dia dihisab, ketika dia akan dihisab, kemudian ditunjukkan itu dosa-dosa. Tidak hanya ditunjukkan, tapi juga dikasih catatan amal, dikasih sijil. Jumlahnya tidak satu, 99 tumpukan itu. Buku catatan amalnya ada 99. Satu catatan, satu buku catatan amal itu kalau dibentangkan, itu dari timur ke barat tidak tembus itu.
saking banyaknya catatan dosa rapuh kira yang dia lakukan ketika di dunia. Dia udah malu semalu-malunya, isinya merah semua, dosa semua. Dibuka catatan kedua, ketiga. Jadi 99 itu tidak ada satu kebaikan. Berdosa, udah jelas masuk neraka ini. Tapi ternyata dia itu masih menyimpan satu catatannya. Ada satu catatan dalam sejarah, yaitu dulu dia pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Masih tersisa ternyata kalimat dia ucapkan dengan penuh keikhlasan dan seterusnya, ya. Sehingga ditimbanglah ini satu catatan ini, yang tadi dosanya sudah jomplang dan sudah numpuk di situ, berat di situ. Nah kemudian catatan la ilaha illallah yang tersisa hanya satu saja, catatan baik, dan itu seumur hidup dia. Ditimbang, ternyata itu mengalahkan dari 99 catatan sijil itu, dan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga, masuk surga. Apakah dia pernah melakukan dosa besar? Iya. Makanya selanjutnya sahabat Nabi itu juga untuk umatnya yang melakukan dosa-dosa besar, tidak ada dosa-dosa kecil. Para pendosa dengan dosa yang besar pun itu masih berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi jangan disalahpahami ya, kalau begitu kita banyak banget dosa-dosa apa, nggak boleh, tidak boleh. Tetapi juga tidak boleh putus asa. Artinya yang namanya manusia itu ya terkadang itu masih saja memelihara dosa-dosa besar ini, masih saja memelihara dosa-dosa apa? Besar. Pengalaman ada satu jamaah itu cerita. Dia cerita di akhir ayat itu cerita yang taubat ya, gara-gara kerjaan yang mulia dia biasa kan pengaruh dari pekerjaan ya. Dia cerita 24 tahun selingkuh, 24 tahun itu sampai selingkuhannya itu punya anak dan meninggal dunia di selingkuhannya ya. Dia ini bertobat, dia udah putus asa, tapi gelisahnya terbayang-bayang bisa selingkuh sampai 24 tahun. Saya bilang, Bapak bisa putus asa, tapi jangan gitu ya. Jangan gitu, tapi juga jangan apa? Putus asa. Akhirnya saya juga untuk bertobat, untuk istighfar, banyak beramal soleh. Ya kalau orang berzina dan sudah punya istri itu kan kalau ditegakkan syariat Islam dirajam. Jadi Indonesia nggak ada hukum rajam. Nggak mungkin juga kalau masyarakat yang merajam itu malah berurusan dengan hukum kan. Maka ya caranya udah banyak bertobat, banyaklah bertobat. Banyak bertobat, istighfar kepada Allah, dan gak usah diceritakan orang lain ya. Takut menular, takut apa? Menular, gak usah cerita sama orang lain, cukup dengan saya saja ya. Kalau diceritakan sama orang lain, diikuti caranya gimana, tipsnya gimana, ada yang bakalan kalau jadi selingkuh. Jadi supaya tidak putus asa, itu dosa besar itu. Supaya tidak putus asa, ya, ia bertobat, masih ada harapan itu. Jadi makanya Nabi juga mewanti-wanti jangan juga ada terjatuh di dalam dosa-dosa besar, karena itu bisa menghapus seluruh pahalanya. Tetapi walaupun
toh demikian, Nabi SAW tetap memberikan solusi. Selain bertobat, lakukan amal soleh walaupun kecil. Ada seorang pelacur diampunikan oleh Allah gara-gara kasih minum anjing loh. Ada ahli ibadah itu 10 tahun dia beribadah, kemudian 7 hari dia berzina, dia diampunikan oleh Allah gara-gara sedekah semua roti. Tapi jangan dipahami kalau gitu banyak berzina sedekah semua roti, nggak boleh begitu cara orangnya juga. Tapi terkadang manusia tidak menyadari dengan dia bertobat kepada Allah dan dia berbuat baik walaupun dengan 1 gelas air mineral ataupun 1 helai tisu yang dia sedekahkan ataupun sepotong roti yang dia berikan, ya kan? Itu bisa jadi sebab dia mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saking luasnya ampunan Allah. Ya. Jadi Nabi itu sampai memberi harapan seperti itu. Ya. Diberi harapan. Dan pilihan Nabi itu jangan sampai ada satupun umat Rasulullah yang masuk olehnya. Makanya dipilihlah syafaat. Li'annaha a'am, karena syafaat itu mencakup seluruh umat Nabi. Maka oleh karena itu dari pesan hadis ini jamaah, jangan kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW saling menyalahkan karena itu enggak itu hadis itu. Kita jangan senang kalau orang itu jangan senang gitu lah. Makanya jangan suka mengkafir-kafirkan orang atau menyalahkan orang, walaupun itu ahli maksiat, ya jangan dibully kemaksiatannya, ya dirangkul, disadarkan, ya kan, didoakan dan gitu. Itu kan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang Rasulullah ingin masuk surga sendirian, itu imannya masih kurang itu. Gue masuk surga sendiri. Yang lain masuk neraka, senang sekali kalau yang lain masuk neraka itu bukan sifat umat Rasulullah SAW. Justru umat Rasulullah itu penyayang itu, penyayang. Ya kita kalau lihat anak-anak, kok ditato semua ya sampai matanya sampai ujung ditato semua. Ya itu kita doain sebenarnya saja. Ya orang seperti itu perlu dididik. Anak-anak jalanan, anak-anak tawuran, orang yang kecanduan judi online, orang yang masih suka berzina, orang yang masih suka narkoba, orang yang masih suka korupsi, orang yang suka masih menipu. Kita semua rangkul dulu, ya. Dirangkul, didoakan, disadarkan, ya. Karena kalau dia masih ada iman di hatinya, itu imannya Rasulullah masih, ya. Kita sama-sama. Ini jam berapa ya? Kalau sadar saya. Oh jangan lebih. Juga nggak tega kalau jamaah kelamaan di sini. Jelas ya jamaahnya, cukup ya. Nanti kalau saya bicara. Iya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasulullah itu yang kedua itu masuk surga tanpa hisab. Amalan apa saja Pak Ustaz supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab. Ya maka di dalam hadis itu ada 70.000 ya kurang lebih ya yang mendapat syafaat tanpa hisabnya. Siapa mereka itu? Kata alladzina la yastaghfirun, mereka itu yang tidak ada ketergantungan dengan makhluk ya. Tidak ada ketergantungan dengan apa tadi? Makhluk. Tidak minta kerugian ya. Artinya itu dia tidak ada ketergantungan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Rabb mereka itu mereka bertawakal. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang hatinya betul-betul bersih ya dari ketergantungan kepada siapa kecuali hanya kepada Allah. Orang yang hatinya sangat tawakal, itu
ide apa saja dan seterusnya. Jadi ada ketergantungan dengan tata boleh, ada ketergantungan dengan jabatan, ada ketergantungan dengan popularitas. Itu manusia itu begitu. Ya. Nah, orang-orang yang masuk surga dalam bahasa itu memang betul-betul hatinya itu murni, itu bersih, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan. Makanya dia itu betul-betul hatinya bersih. Ya. Orang yang berbuat dosa dan seterusnya itu dari hatinya kotor. Ya. Hatinya kotor. Makanya orang yang mendapat syafaat masuk surga dalam bahasa itu memang betul-betul orang yang itu terbebas dari semua ketergantungan terhadap makhluk, dan dia hanya bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan disalahpahami juga tawakal. Dan kamu kok kepingin punya anak tapi tidak menikah, ya nggak mungkin kan? Ya tawakalnya dia menikah, ikhtiar dan berdoa supaya punya anak kan begitu. Ya, kalau kepingin bisa bayar utang, ya tawakal kepada Allah dengan berusaha, ya, dengan dagang misalkan, dan serahkan kepada Allah. Nah itu tawakal. Ada ikhtiar, ada doa, dan ada penyadaran diri hanya kepada Allah. Jadi umat Nabi yang bertawakal itulah yang salah satunya mendapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Ada lagi yang saya? Ya, Ustaz. Mau Ada. yang namanya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi titipan pertanyaan sebenarnya Ustaz. Jadi ada teman orang tuanya itu sudah meninggal tapi agamanya bukan Islam. Apakah doa dari anaknya yang Islam itu sampai atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi kalau orang tuanya bukan Islam ya, mati dalam keadaan belum sempat bersyahadat, apakah boleh didoakan oleh anaknya atau orang lainnya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya apa? Tidak boleh didoakan. Misalkan didoakan Allahumma fir lahu warhamhu, itu tidak boleh kalau matinya dalam keadaan syirk atau dalam keadaan belum Islam. Iya begitu ya. Jadi itu syariat seluruh para nabi dan rasul seperti itu, tidak dibolehkan kalau sudah matinya dalam keadaan kafir ya, itu tidak bisa didoakan, sudah terlambat ya. Tapi kalau masih hidup di dunia masih bisa. Tetapi doanya adalah doa syukur mendapat hidayah. Doanya supaya yang bersangkutan itu mendapatkan apa? Hidayah. Ya Allah, misalnya dia punya orang tua masih melakukan kesyirikan, murtad ataupun masih kafir misalkan, maka doanya adalah ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua. Boleh itu, dan malah dianjurkan ya. Yang tidak boleh itu adalah doa ya Allah ampunilah dosa-dosa. Itu tidak boleh, belum ya. Karena tidak ada manfaatnya pula kalau dia masih syirik dan ampunan dosa ya. Itu tidak bertemu di situ. Maka doa dulu supaya dia masuk Islam, karena kalau dia masuk Islam itu dosa-dosa yang dibawa itu hilang semua. Jadi itu ya. Jadi siapapun ya yang sudah meninggal dari orang tua kita ya, atau kerabat ataupun misalkan itu dulu pernah ada hubungan suami istri misalkan, tetap kalau dia matinya dalam keadaan belum memeluk Islam maka tidak boleh didoakan, tidak boleh didoakan. Kalau yang sekedar mengunjungi kuburannya silakan, kalau mendoakan tidak. Jadi itu kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup didoakan supaya mendapat apa?
Itu caranya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau masih hidup doakan supaya mendapat hidayah terus, doakan terus orang tuanya itu ya sebagaimana dulu Abu Hurairah ya, mendoakan orang tuanya ya. Seperti sahabat Abu Bakar mendoakan orang tuanya, akhirnya ayahnya Abu Bakar masih Islam gitu. Sama banyak di antara sahabat itu yang orang tuanya masih kafir banyak itu, dan mereka berdoa. Dan di antara mereka itu ya ada yang orang tuanya berhasil masuk Islam. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia masih hidup, ya masih hidup dan masih terus ya dalam keadaan murtad, ya jangan pula dijauhi kita sebagai anaknya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tetap saja kamu bergaul dengan kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Ya dengan cara yang baik itu. Tetap inilah kedudukan orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, tetap ada kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua sesuai porsinya. Jangan kemudian orang tuanya beda agama langsung dibunuh, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya. Atau dibully, dia nggak boleh juga orang tuamu kok yang melahirkan kamu. Ya, itulah tingginya akhlak dalam Islam. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Cukup ya, jangan ya, cukup. Kita tutup. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendapat syafaat Rasulullah SAW dan izin Allah di surga hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.